Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa Media Warga News di mana saja Anda berada. Di pagi hari yang sangat cerah ini saya ingin menyampaikan sebuah keresahan hati sebagai warga negara Indonesia yang konon katanya Indonesia ini adalah merupakan negara yang bersumber kepada hukum Pancasila, ya. Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai sumber hukum Pancasila atau apa istilahnya, way of life, ya, sebuah pandangan hidup yaitu Pancasila. Falsafah hidup bangsa Indonesia, ya, adalah Pancasila. Itu sudah dikenal di seluruh dunia. Pancasila memiliki 5 dasar. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam sila pertama itu artinya menjamin kepada seluruh warga negara Indonesia untuk bertuhan, kan gitu ya. Jadi silakan. Jadi dijamin, ya, dijamin oleh Pancasila, dijamin oleh hukum untuk menjalankan keyakinannya, untuk menjalankan apa yang diyakininya, kan gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti di dalamnya, maka diejawantahkan di dalamnya itu ada orang yang berkeyakinan dengan Islam, berkeyakinan dengan Kristen, Buddha, Hindu, bahkan terakhir Konghucu juga masuk dalam keyakinan, ya, menjadi sebuah keyakinan yang dijamin oleh undang-undang. Itulah Indonesia, ya. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya setiap warga negara itu diberikan jaminan, ya, dijaminan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya dijamin kemanusiaannya, ya kan, akan diberikan sebuah keadilan. Jadi menjunjung tinggi yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada adil di situ, ada adab di situ, ya. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Ketika negara sudah menjamin tentang keyakinan menjalankan agamanya masing-masing, kemudian negara sudah memberikan atau menempatkan manusia, ya, dengan adil dan beradab, maka terwujudlah persatuan Indonesia. Jadi persatuan yang dapat diwujudkan di Indonesia adalah persatuan yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan kemanusiaan. Jadi jangan bermimpi
membangun Indonesia atau mewujudkan persatuan Indonesia itu dengan menyatukan seluruh agama yang ada di Indonesia. Itu tidaklah mungkin, begitu ya. Tidak mungkin terjadi karena memang sumber hukum di negara kita tidak menjamin itu, ya. Jadi persatuan Indonesia itu hanya bisa diwujudkan ketika setiap warga negara diberikan kebebasan dalam menjalankan keyakinannya, agamanya, yaitu dengan ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Kemudian menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian juga tadi ya, barulah akan terwujud yang namanya persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan dalam perwakilan, kan gitu ya. Barulah di situ ada sebuah musyawarah. Artinya apa? Ketika ada permasalahan, ketika ada sebuah konflik, ya, maka diselesaikanlah itu dengan sebuah permusyawaratan, ya. Artinya musyawarah. Kalau musyawarah itu berarti dialog ya. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka barulah akan terwujud, akan tercapai yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sumber hukum daripada negara Indonesia. Namun ketika kita melihat kepada fenomena yang hari ini terjadi, yakni fenomena dengan adanya persekusi, penghakiman terhadap sebuah institusi pendidikan, terhadap seorang tokoh pendidik yang sudah meluluskan 20.000 lebih santriwan dan santriwati yang kini tersebar di seluruh Indonesia, dan tidak ada satupun dari lulusan pendidikan tersebut, katakanlah Az-Zaitun, yang terpapar terorisme, yang tertangkap sebagai pelaku tindak kriminal, yang tertangkap sebagai penyebar aliran sesat. Tidak ada. Itu adalah sebuah fakta. Itu adalah sebuah kenyataan. Tapi mengapa mereka, alumni-alumni, harus menerima penghakiman, hujatan dari publik yang diprovokatori oleh media massa yang tidak objektif? Bagaimana media-media mainstream membuat framing dengan judul-judul yang memframing bahwa Az-Zaitun adalah sesat, menyimpang, terafiliasi dengan radikalisme NII, seperti yang dilakukan oleh TV One. Bagaimana TV One memframing dalam judul-judul beritanya, banyak sekali judul-judul dalam TV One yang itu sangat memprovokasi,
yang itu sangat menyudutkan. Di mana? Di mana negara dalam hal ini menjamin hak sebagai hak warga negaranya, seperti yang tadi ada di dalam Pancasila tersebut. Seharusnya negara menjamin setiap warga negaranya. Hari ini ribuan santri merasa sangat disudutkan, dihakimi oleh publik, dihakimi oleh media massa, seolah-olah sumbu pendek dan provokatif. Az-Zaitun benar pesantren yang sesat, sehingga setiap alumninya akan dikucilkan oleh masyarakat. Ini yang terjadi akibat framing yang dibangun oleh TV One. Seharusnya negara dalam hal ini mengambil tindakan tegas terhadap TV One. Di mana Anda, wahai Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Di mana Anda, wahai Komnas HAM? Hak asasi daripada santriwan dan santriwati Az-Zaitun hari ini sedang diinjak-injak. Lalu di mana kalian semua Komnas HAM? Di mana kalian semua KPAI? Seharusnya Anda melindungi anak-anak Indonesia yang hari ini sedang dipersekusi, disudutkan dengan pemberitaan-pemberitaan, dengan judul-judul framing-framing yang sangat menyudutkan. Bagaimana sebuah TV nasional mengangkat sebuah judul Az-Zaitun bolehkan santrinya berzina asal bayar 2 juta hanya karena informasi busuk yang disampaikan oleh Ken Setiawan. Di mana kalian semua, KPAI, Komnas HAM, para penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia, yang semestinya juga pernyataannya itu diuji. Di dalam Islam sendiri, ketika mengatakan seseorang berzina, itu harus ada 4 orang saksi. Di mana kalian MUI? Posisi kalian sebagai ulama, posisi kalian mengaku mengatasnamakan sebagai ulama, seharusnya kalian tahu apa syarat menuduh seseorang berzina. Ada itu di dalam Al-Quran. Minimal harus ada 4 orang saksi, dan 4 orang saksi itu harus melihat secara langsung bagaimana zina itu terjadi. Mengapa kalian biarkan mulutnya si Ken Setiawan itu berbicara di media massa? Dan yang menyedihkan lagi, laporan santri di Banten, di Jogja, di Jawa Tengah, di Jakarta, di Mabes Polri yang melaporkan Ken Setiawan, sampai detik ini belum ada proses, belum ada tindak lanjut dari aparat kepolisian. Di mana fair? Di mana letak keadilannya? Di mana sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana adilnya? Jika Indonesia adalah merupakan negara Pancasila, di mana negara memberikan keadilan kepada santri-santri Az-Zaitun yang hari ini menerima hujatan, menerima fitnah, menerima tudingan-tudingan yang sama sekali tidak ada faktanya. Apakah negara tidak tahu ada ribuan santri yang sangat tersakiti hatinya ketika dia dibully di lingkungannya,
tempat tinggalnya, tempat pekerjaannya, hanya karena dia beralma mater Az-Zaitun. Ini adalah sesuatu yang sudah merusak, menciderai yang namanya keadilan. Tidakkah negara ini memposisikan diri? Tidakkah negara ini tahu bahwa ada puluhan ribu alumni yang di luar sana menjerit hatinya karena diasingkan oleh masyarakat, karena hujatan, fitnahan seorang Ken Setiawan. Mengapa tudingan Ken Setiawan ini tidak segera dibuktikan oleh penyidik dengan memanggil Ken Setiawan, diperiksa keterangannya, diminta dia untuk bertanggung jawab membuktikan tuduhannya tersebut. Jika tidak terbukti, penjarakan, bersihkan nama Az-Zaitun. Itu namanya supremasi hukum. Itu baru namanya negara yang berkeadilan. Itu baru namanya negara yang bersumber kepada Pancasila. Supremasi hukum itu sangat penting. Nama baik itu sangat penting dikembalikan. Karena ada puluhan ribu alumni yang ingin bekerja, yang sedang bekerja, lalu kemudian dikriminalisasi di tempat kerjanya, yang lalu kemudian tidak diterima untuk bekerja hanya karena lulusan Az-Zaitun. Bukankah ini sebuah kejahatan? Di mana tanggung jawab negara? Di mana peran negara? Maka dalam hal ini, selaku jurnalis, hati saya terenyuh, hati saya merasa sakit. Kehadiran negara bukanlah menjadi seorang pelindung, menjadi seorang bapak, menjadi seorang pengayom. Justru menambah polemik ini berkepanjangan. Pernyataan-pernyataan dari Prof. Mahfud MD, tindakan-tindakan daripada Prof. Mahfud MD yang memblokir rekening Az-Zaitun, ini juga adalah merupakan tindakannya merugikan. Bagaimana di sana ada 11.000 penghuni tetap yang harus makan, gurunya harus dibayar, pajak harus dibayar, listrik harus dibayar. Bagaimana kok rekeningnya diblokir? Uang bisa masuk, namun tidak bisa ditarik. Untuk apa? Apakah karena hanya dicurigai itu adalah adanya TPPU, tindak pidana pencucian uang? Halo, Profesor Mahfud MD, bagaimana dengan pernyataan Anda? Dengan adanya keuangan yang mencurigakan di Kemenq, ada 249 atau 349 triliun di sana. Di mana itu? Bagaimana itu? Bagaimana pula dengan kasus BTS Kominfo 8 triliun? Bagaimana pula dengan undang-undang perampasan aset yang Anda gembor-gemborkan? Yang yang PPATK sudah menandatanganinya juga. Sudah menyetujui adanya
undang-undang perampasan aset. Udah tanya itu dulu. Apa kabar Profesor Mahfud MD? Nyelesain masalah itu dulu, nyelesain apa pelajaran. Apa kabar dengan keuangan yang mencurigakan di Kemenq? Apa kabar dengan korupsi BTS? Apa kabar dengan korupsi Jiwasraya? Begitu banyak korupsi, koruptor, korupsi. Bagaimana dengan Harun Masihu? Luar biasa negara ini menutupi sebuah kebobrokan, menutupi korupsi besar-besaran yang jelas itu merampok uang rakyat. Para koruptor itu, Harun Masihu itu merampok uang rakyat. Itu jelas uang rakyat yang dirampok, uang kami yang dirampok. Mengapa itu dilupakan? Dengan terus melakukan framing di media massa seolah-olah sudah pasti AS Panji Gumilang melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari mana asal muasalnya? Dari mana? Jika penggalangan dana dengan konsep sodakoh di Al Zaitun merupakan tindak pidana pencucian uang, maka seluruh masjid yang ada di Indonesia juga harus dipidanakan. Karena tidak hanya Al Zaitun yang menggalang dana dengan sodakoh, seluruh masjid di Indonesia juga menggalang dana melalui sodakoh. Dan bahkan di Al Zaitun penerimaan dana dan penggunaan dana dilaporkan secara online terbuka melalui kanal YouTube-nya. Adakah yang seperti itu? Kampus Al Zaitun, Bu Bupati, nggak ada hotel. Di Al Zaitun tidak ada hotel. Wisma tamu untuk wali santri yang datang supaya tidak intervensi ke dalam asrama pelajar. Sistem modern seperti itu, sehingga santri yang ingin bertemu orang tuanya datanglah ke wisma tamu. Itu sistem modern. Jadi bukan hotel, wisma tamu. Kemudian kalau ada, contohnya wartawan yang datang ke kampus Al Zaitun ingin menginap, juga seperti itu. Panas, air panas, ador. Inilah bedanya pendidikan di Al Zaitun dengan pendidikan di luar Al Zaitun. Bu Bupati, ini bukan hotel. Udah. Bu Bupati juga bercerita tentang PBB. Konon tanah segitu banyaknya, PBB-nya sedikit. Mari saya bacakan PBB yang dibayarkan oleh Al Zaitun melalui desa. Dari tahun 18 sampai 22. Nilai PBB 300.592.014 rupiah. Dan ini bukan karangan Al Zaitun. Ini adalah berdasar tagihan yang namanya SPPT barangkali. Berdasar SPPT itulah maka keluar nilai. Nilainya 359.014 rupiah. Dan yang anehnya
masih ada tambahan. Tambahan itu konon swadaya desa. Padahal desa sudah mendapat anggaran dari negara, tapi masih memungut swadaya numpang ke PBB, pajak bumi dan bangunan. Jumlahnya juga tidak terlalu kecil, hampir separuh daripada nilai PBB, yakni 181.561.908. Itu pun diberikan kepada desa, sambil kita tidak pernah bertanya untuk apa swadaya ini. Kami bayarkan. Dan sekalipun jalan menuju Az-Zaitun belum pernah diperbaiki. Sehingga terjadilah kalau mau masuk Az-Zaitun lewat pintu utara, laksana kita harus mengarungi Laut Cina Selatan. Gelombang besar. Jadi setiap tahun ada tambahan. Tahun 18 300 juta lebih. 300 juta 600 ribu lah kita bulatkan. Kemudian tahun selanjutnya 19 itu 302 juta setengah. Kemudian tahun 20 320 juta lebih. Kemudian 21 ada sedikit penurunan, tidak tahu karena tagihannya seperti itu. Kemudian 322 311 juta rupiah. Jadi pajak yang diberikan ke PBB dan swadaya itu dalam 5 tahun 2 miliar 600 juta 436.544 rupiah. Bukan jumlah yang kecil. Ini selama 5 tahun. Miliar. Banget itu. Di luar kabupaten tentunya banyak. Keseluruhan pajak PBB dan swadaya desa yang ada di keseluruhan yang dimiliki oleh Ma'had Az-Zaitun itu selama 5 tahun 4 miliar 375 juta 83.065 rupiah. Padahal Al-Zaitun bukan penerima atau bukan pengguna APBN, APBD. Bukan. Ya. Tapi dilaporkan. Bahkan Al-Zaitun membayar pajak 400 juta PBB kepada Pemkab Indramayu. Dan lucunya lagi, Al-Zaitun diminta uang swadaya sekitar 280 juta oleh desa, swadaya desa namanya ya. Nah ini perlu dibongkar nih Prof Mahfud ya. Bagaimana jalan menuju Al-Zaitun itu rusak parah. Tetapi ada uang swadaya yang diberikan Al-Zaitun kepada Pemkab Indramayu. Uang swadaya desa 280 juta setiap tahun. Dikemanakan itu uang? Ini harus diaudit. Audit itu Gubernur Jawa Barat. Audit itu Bupati Indramayu. Ya. Yang membiarkan jalan menuju lembaga pendidikan itu rusak. Padahal ada APBD di sana. Lalu kalau tidak digunakan untuk membangun daerah infrastrukturnya, dikemanakan? Itu yang patut dicurigai. Sahabat Indonesia, negara ini bukan negara fatwa.
seseorang hanya boleh dipidana, seseorang hanya boleh dipenjara apabila melanggar hukum positif yang ada di Indonesia. Apa itu? Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai sumber daripada hukum yang ada di Indonesia. Apa jadinya apabila seseorang dipenjara karena sebuah fatwa? Mau jadi apa negara ini? Negara agama? Negara Islam? Atau negara fatwa? Pemerintah sebagai pemerintah punya hak, punya kewajiban, bukan punya hak, punya kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya. Ingat, 20.000 santri yang tersebar di seluruh Indonesia itu punya hak untuk dilindungi, hak asasinya, punya hak untuk diberikan keadilan yang hari ini ya, para alumni sedang gelisah, para alumni sedang menanggung malu, para alumni sedang menanggung beban karena sebuah persekusi jamaah. Dituding pesantrennya membolehkan berzina. Ini kan dituding pesantrennya sesat, dituding pesantrennya NII, dituding pesantrennya menernak babi. Di mana negara? Apakah negara ini tidak punya instrumen? Hei, kalian semua dari mulai presiden sampai tingkat RT digaji oleh uang rakyat, maka bekerjalah kalian untuk rakyat. Kemana intelijen negara kita? Ada Badan Intelijen Negara, ada BIN, ada BAIS, ada Kemendagri, ada Kemenak, ada KPAI, ada Komnas HAM. Kemana saja kalian? Bukankah kalian dibayar oleh rakyat untuk melindungi segenap rakyat Indonesia? Apakah alumni-alumni Al-Zaitun itu bukan rakyat kalian? Bukan warga kalian? Sehingga mereka tidak mempunyai hak sebagai warga negara? Bukankah mereka semua adalah orang-orang yang taat hukum? Bukankah mereka semua sampai detik ini tidak ada yang pernah terlibat sebagai teroris? Tidak ada yang terlibat sebagai orang yang menyebarkan aliran sesat? Mengapa kalian semua bungkam? Wahai Presiden Republik Indonesia, titahmu adalah merupakan sabda yang harus dilakukan oleh seluruh orang-orang yang ada di bawah. Maka keluarkanlah titahmu, wahai Presiden Indonesia, Bapak Insinyur Haji Widodo. Tolonglah mereka, Bapak. Alumni-alumni Al-Zaitun ini sudah 20.000 lebih. Mereka semua hari ini harus menanggung malu. Mereka semua hari ini merasa teriris-iris hatinya. Mereka tidak mendapatkan pekerjaan, mereka diusir dari pekerjaannya. Bahkan mereka dicap sebagai orang sesat dan sebagainya. Hanya Bapak Presiden Republik Indonesia yang bisa menghentikan polemik yang ada pada hari ini. Perintahkan kepada seluruh instrumen yang Bapak miliki,
untuk melakukan observasi, klarifikasi, kepastian hukum, supremasi hukum. Tidak usah berlama-lama berpolemik di dalam media massa. Bapak Presiden mempunyai titah, mempunyai sabda yang wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh para pembantunya. Demikian, salam Indonesia yang berkeadilan.